What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Surprise! Yes, double upload di hari Jumat yang indah ini. Happy weekend. Jumpa lagi di episode ke-91. How is it going? I hope all of you doing well today. Yes, we still continue positive vibe setelah kemenangan pagi tadi ya guys ya. Dan buat teman-teman yang ketinggalan video CBC yang membahas review match antara Panathinaikos versus Chelsea, teman-teman dapat langsung saja klik link di atas ya. Oke, sebelum kita lanjut, CBC mau ingetin first thing first. Ya, sebelum kita mengopi, tentu kita harus menyeduh kopi itu terlebih dahulu. Begitu juga sebelum teman-teman lanjut menonton channel CBC ini, mohon bantuan dari teman-teman semua untuk dapat klik tombol like. Dan bila teman-teman baru saja menjumpai channel CBC ini eksis, dapat juga mengklik tombol subscribe. Karena semua support dari teman-teman, baik like, subscribe, membership, sawerian, itu semua dapat membantu channel dari CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi, sehingga teman-teman dapat lebih enjoy dan dapat lebih nyaman untuk menonton dari channel CBC ini. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan utamanya, yaitu preview match antara Chelsea versus Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris di match ke-9 yang akan berlangsung pada besok lusa tanggal 27 Oktober pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. So, pastikan teman-teman setel remindernya karena nggak mungkin dong ya jam 9 udah tidur. Hari Minggu pula, weekend lagi. So, jangan lupa setel alarm ya guys, atau setel reminder supaya dapat notifikasi pada saat match itu berlangsung. Oke, kita intip dulu klasemen sementara di mana Chelsea saat ini berada di posisi ke-6 dengan mengkoleksi 14 poin, sedangkan Newcastle sendiri itu sedang berada di peringkat ke-9. So, jika Chelsea menang, maka Chelsea akan mengkoleksi 17 poin dan dapat saja merangsek ke peringkat ketiga dengan catatan Arsenal itu kalah atas Liverpool, kemudian Aston Villa itu kalah atas Bournemouth, dan Brighton itu kalau tidak seri itu kalah pada saat melawan Wolves, which is impossible ya. Tapi dalam sepak bola anything can be happen ya guys. Especially itu Liga Inggris ya. So kita berharap Liverpool ya the Reds Allies dari YouTube, The Reds Allies ya kalau mendengarkan ini, kita mendukung Liverpool untuk menang melawan Arsenal. Kemudian Bournemouth dan juga Wolves ini dapat mencuri kemenangan di match day kali ini supaya Chelsea itu dapat naik ke peringkat ketiga. Amin. Kita doakan saja teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas performance dari masing-masing tim ya. Oke, kedua tim baik Chelsea ataupun Newcastle kali ini sama-sama mengusung penebusan atas kekalahan mereka ya, bukan kesalahan, dosa itu namanya. Penebusan atas kekalahan yang mereka alami di minggu lalu pada pekan ke-8-nya. Enzo Maresca dan juga tim itu merespon kekalahan kemarin dari Liverpool 2-1 dengan melakukan respon yang sebaliknya, yaitu dengan baik melalui pertandingan Conference League pagi tadi, di mana Chelsea itu berhasil menang saat bertandang ke Yunani di
kandangnya Panathinaikos dengan skor 4-1 ya. Sementara Newcastle sendiri di minggu lalu itu mengalami kekalahan 1-0 di kandang sendiri atas Brighton. Meskipun dengan first 11 yang banyak berubah, namun nampaknya Maresca ini mendapat jawaban yang dia cari selama perjalanan ke Yunani, di mana B tim B dari Chelsea ini berhasil memetik kemenangan di kompetisi Conference League. However, bila kita telusuri lebih dalam lagi, Chelsea kini telah menjalani 5 pertandingan tanpa clean sheet di semua turnamen ya. Namun di balik itu Chelsea itu setiap pertandingan selalu berhasil mencetak gol dalam 12 pertandingan berturut-turut dan berhasil mencetak totalnya 17 gol di dalam 6 pertandingan di Stamford Bridge. Ya. Sebaliknya, prestasi Chelsea di sisi serangan itu berbanding terbalik, guys, dengan penampilan Newcastle ya. Yang bisa dikatakan mereka ini ompong di bulan Oktober ini. Setelah mereka itu gagal untuk menembus lini pertahanan dari Everton yang sangat tangguh sebelum jeda internasional, tim asuhan Eddie Howe ini juga tidak dapat menemukan peluang terbaik mereka saat melawan Brighton ya. Terlepas dari semuanya itu, pembicaraan terkait Newcastle yang kita tahu sekitar tahun 2021 awalnya kita kira ini itu adalah klub ini akan menjadi kekuatan yang dominan di Liga Inggris setelah Chelsea ya. Pasca di take over oleh Arab Saudi pada tahun 2021. Namun nyatanya saat ini performance-nya mereka itu semakin menurun. Tidak seperti musim lalu yang mereka itu berhasil menduduki peringkat ketujuh. Di musim ini mereka itu tidak pernah menang ya di dalam pertandingan terakhir di Liga Inggris, termasuk pertandingan saat menjamu Manchester City dengan berakhir imbang 1-1 sehingga Newcastle saat ini merosot ke peringkat ke-9. Jadi jika di total dari 270 menit dari pertandingan yang mereka jalani, satu-satunya gol yang berhasil dicetak oleh Newcastle itu terjadi di saat kemenangan yang tidak meyakinkan di Carabao Cup atas AFC Wimbledon ya. Tapi di balik itu, Eddie Howe ini sebenarnya berhasil mengalahkan Chelsea di dalam 2 dari 4 pertandingannya ya saat melatih Newcastle, di mana salah satu kesuksesannya itu terjadi di musim lalu saat kemenangan 4-1 di St. James Park. Namun Chelsea sendiri itu berhasil membalas dendam dengan kemenangan penalti di Carabao Cup serta kemenangan 3-2 di Premier League saat menjamu mereka di Stamford Bridge ya. So, ini sekitar 55% berbanding 45% kemungkinannya ya untuk Chelsea di 55%. Oke, kita masuk ke segmen tim news. Karena di kandang Chelsea ya, maka kita mulai dari berita dari Chelsea terlebih dahulu ya. Oke, kita ketahui bahwa Reece James ini sebenarnya sudah dapat turun pasca cedera hamstringnya dia yang sekitar 2 sampai 3 bulan lalu ya, dan dapat menambah daftar pilihan para pemain yang dipunyai oleh Enzo Maresca setelah penampilan dari Reece James ini ya so-so ya pada saat melawan Liverpool, di mana dia tuh itu turun sebagai starter yang cukup membuat CBC terkejut ya.
Adapun Mark Cucurella dan juga Wesley Fofana ini yang terkena akumulasi kartu kemarin di di match dari Liverpool kali ini dapat turun di match kali ini sehingga Chelsea untuk kali pertama di dalam 2 tahun terakhir ya kita bebas dari pemain cedera guys. Finally, finally tidak ada satupun pemain utama dari first squad yang cedera ya. Kecuali pemain muda kita yaitu Omar Kelemen yang baru kita transfer dari Aston Villa. Yang dia itu berusia kalau nggak salah 18 tahun dan saat ini masih menjalani treatment untuk cedera hamstring ya. Well, apa yang cukup menarik dari pertandingan tadi malam adalah kita melihat Cucurella itu tampil 90 menit ya di pertandingan perdananya di Conference League ya. Sehingga ini akan menimbulkan pertanyaan apakah Gusto ini akan menjadi pilihan utama ya sebagai inverted left back di tim A ya, yang bermain di Liga Inggris. Karena posisinya sebenarnya kan di right back ya Gusto ini, tapi dia versatile dapat beberapa kali turun juga sebagai left back. Begitu juga dengan Cucurella, beberapa kali turun itu sebagai right back ya. So nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal ini ya. Oke, next kita akan membahas Newcastle ya. Eddie Howe mengkonfirmasi kemunduran terkait update pemain yang cedera yaitu Callum Wilson di mana dia itu menderita cedera punggung pada Jumat pagi kemarin sehingga Eddie Howe ini mengungkapkan bahwa pemain mantan dari striker Bournemouth itu akan absen ya setidaknya 3 pertandingan lagi karena terbelit cedera ya. Selain itu ada beberapa pemain yang juga masih berkutat dengan cedera ya. Seperti Sven Botman, terus kemudian Kiernan Trippier, terus Jamal Lascelles, terus ada juga Martin Dubravka ya, kalau nggak salah. Itu semakin melengkapi penderitaan dari Newcastle ya. Karena mereka ini akan absen pada match di Stamford Bridge nanti. Namun kabarnya Dan Burn ini sudah dinyatakan bebas dari cedera yang sebelumnya yang dialami eh, pada match yang lalu melawan Brighton yaitu cedera pergelangan kaki ya. Adapun Harvey Barnes untuk Jacob Murphy sudah pasti akan mengisi lini serang. Sementara 2 mantan produk akademi dari Chelsea, siapa? Luis Hall ya. Dan juga Tino Livramento ini akan menempati posisi fullback. Oke, next kita masuk ke prediksi line up yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca. Oke, di sini kita bisa lihat tidak ada Cucurella maupun Enzo. Tadi yang CBC singgung di awal karena mereka itu kemarin turun di pertandingan Conference League. Jadi besar kemungkinan tim yang diturunkan oleh Enzo Maresca itu sama persis saat melawan Liverpool. Dan CBC berharap itu tidak terjadi. Oke, kita lihat di belakang tentu ada Sanchez sebagai goalkeeper, kemudian Reece James di right center back, Fofana di central center back, Levi Colwill di left center back, kemudian di inverted left back ada Gusto, di double pivot ada Lavia dan Caicedo, attacking midfielder tentu saja Cole Palmer, left winger ada Jadon Sancho, right winger Madueke dan striker Nicholas Jackson. Oh,
Kemudian bila teman-teman nanya ke CBC, bagaimana ya CBC apakah akan menurunkan para pemain berdasarkan performance dari kemarin atau recent performance? Of course, CBC punya line up versi CBC sendiri ya. Di goalkeeper ada Jorgensen, di right center back ada Fofana, di central center back ada Levi Colwill, kemudian di left center back itu CBC prefer Viega, ya. Kemudian di inverted itu ada Cucurella dan di defensive midfielder itu ada Lavia. Kemudian box to box ada Enzo dan Palmer tentu saja di attacking mid, di right winger siapa? Kalau bukan Pedro Neto. Ya, kemudian Sancho di left winger dan Nicholas Jackson ada di striker. Ya, ini yang mungkin CBC yang harapkan ya kemungkinan akan terjadi versi CBC. Tapi kalau melihat dari performance saat ini, CBC prefer left wingernya itu Mudryk. Kemudian strikernya tetap Nicholas Jackson. Defensive midfielder kalau kita memainkan Cucurella ya kayak Sedo it's okay lah karena kita tahu Lavia cukup panjang cederanya kemarin dan Rhys James CBC tidak turunkan karena masih perlu beradaptasi lagi ya. Mungkin sebagai pemain pengganti it's okay. Oke. Kenapa seperti ini yang CBC turunkan? Karena CBC itu masih terpesona ya saat kita itu tandang ke West Ham dan Cucurella itu bermain di inverted left back kalau teman-teman masih ingat pada saat Gusto itu cedera ya. Dan it works very well guys dengan kemenangan 0-3 untuk Chelsea. Jadi apakah ini the winning team sebenarnya untuk Cucurella sebagai inverted left back? Ya, CBC rasa seperti itu ya dibandingkan bila kita memainkan inverted right back atau left back Gusto. Karena secara tidak langsung inverted back ini akan menjadi double pivot dengan defensive midfielder kita, entah itu Lavia atau Caicedo. Jadi eh, kalau kita stuck dan Cole Palmer dikantongin, ya better kita menurunkan creative player yang kita tahu kita punya Nkunku dan juga kita tahu juga kita punya Joe Felix. That's why inverted left back atau right back apabila tidak efektif, better kita merubah untuk defensive midfielder kita double pivotnya itu dengan defensive mindset seperti Caicedo dan Lavia, kemudian di inverted backnya itu sudah ditiadakan, langsung maju ke depan di posisi box to box diganti dengan Felix atau Nkunku sehingga konsentrasi mereka untuk man marking dari Cole Palmer itu dapat terpecah ya. Jadi tidak hanya fokus kepada Cole Palmer. Ini yang kita harapkan dari Enzo Maresca supaya dia dapat mengkombinasikan dari tim A dan tim B saat melawan Newcastle ya di lanjutan Liga Inggris kali ini ya. Score prediction kemungkinannya 2-0 untuk Chelsea. Ya kita doakan saja ya teman-teman. Itu kita dapat meraih kemenangan dan Arsenal kemudian Aston Villa dan juga Brighton itu mereka kalah. Oke, sip. Kita nantikan saja. Oh ya, kemungkinan CBC akan melakukan live watch along ya, live reaction hari Minggu nanti. So, please stay tune di jam-jam tersebut kita akan nonton bareng ya. Mungkin di rumah teman-teman nggak ada cuma sendirian supporter Chelsea ya join ke CBC ya. Kita discuss bareng bersama teman-teman yang lain. Kita discuss terkait performance para pemain apa yang harus dilakukan ya. Kita saling bertukar pikiran ya di channel CBC pada saat
live reaction atau watch along. Dan thank you very much buat teman-teman yang sudah komen juga. CBC karena keterbatasan waktu agak sedikit terlambat ya untuk membalas satu persatu. Oke, tapi CBC akan tetap usahakan ya. Oke, that's all di episode ke-91 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy weekend, guys. Keep the blue flag flying high. Come on, you blues.